magdami, asa takas moto kami na salomo ni roham, jala urupi mahami mamulahuni, siya na sa buko namin, marinite anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Tapuji matuhata. Imanata surat di Galatia itu ono ayat 8 songono marido. Ay namana untuk dagingna manggotil dosya dagingna hamaguan. Alay namana untuk topi manggotil dosya topi hamuluan saliring-liringna. Atau pramagidogo manhitan debatau laho mangulahon patik naik. Ale Tuhan debatau saya berdoa memahami mengulangkan dan hati ini. Amin. Tapuji matuhata. Ale Tuhan di batana badia jalan abunang. Para si roha jalan partaluk ni roha jalan adasa pokok. Say matpagulahi maroham idahan. Bibaheni sese sama sudido sana. Dan anong ng pangasahon hami hidup konyas ni roham. Hati goran na pinatupa niya anak mudo ng pangasahon hami tujulong. Bibaheni pasona. Jala apuli mahami akan hinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Oh
Baga-baga di debatan taring mo tu hasesaan di dosata. Molo tu adong manakise na marusa. Adong do pangudiata di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tikorohan. Jala ibana do pertingganan taring mo tu dosata. Alay dado mola taring mo tu dosata. Doho do taring mo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon man di debatan na dikijang. Amen. Tapuji matuhata. Tersurat di Galatia 5 ayat 1 ayat 20 sada tajahama marsikat sore. Alai tadap do parulau ni daging ima parmainano hahudaro parga do pusot. Jalan akana sumanusi nang babuana julung hamu songoni do nang kumanyu dam tiang li akana mangulah si songoni harajau di mata ima sahatna martua do akana tumanihon handa ni dewata jalan dosa. Amin. Tapuji matuhata.
Songo nang inatidak ko ni donganta sa pusyaw sa dok potibyon rap mahita mandok. Ang siya dibata Jehovah ilihama pagdugo na sa pagdusa na tumapahani Tuhan. Ang siya Jesus Kristus anak ni dibata Jehovah sa sasali ima na tubuhan ni si Maria na gari-gari sa bukit Maria ang dalawa sa sumabuan. Ilong kata ang natumaw na bibig pang utuman ni si Manus na manitakaja o ibanan ni Hapin ang sima na nagkaroon matulog yung pinano na mulang matulog yan ang patuloy na manay susugola o sumusya ng pinibata Jehovah ang manay patuloy na sa sakusan. Isi na ibanan ay mamulak sukot tanong mahuli alam na mahulog doon na kami. Aw po siya jalan salah dia dan dia ulia atau panjang Kristen akan dan dia doa dia sesani dosa doa dia lain dan mulang doa sudah di alam mati doa dia keluar nasab sudah. Tapi kiman ting-ting di mikuta sadarion ikuti tangyang pamudian. Tapi kiman ting-ting namasa dohot nanang masa di Patupani Huriata di tanggal 10 September 2020 na parjolo goarni minggu ia goarni minggu ta sadarion pasa pulo paton dum Trinitatis topik minggu ima siswada do hagiot ni portibion kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan na paduahon pilihan bulanan di hari Minggu sadarion papungu pilihan dohita khusus Huria Cinta Damai bayan pilihan bulanan tu bulan September 2020 na patuluhon selamat ulang tahun sude ruas dohot parhaladu ni Huriata HKBP Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun Tuhamu saluhut ruas ni Huriata selamat ulang tahun hatutubu madihamu dohot selamat ulang tahun perbagason mulai tanggal 7 sahatu tanggal 20 September 2020 sadarion selamat ulang tahun madihamuna saluhutna panjang umur jala tuhatama na mamasu-masu dihamuna amanami inanami suaksoni ianakon nami napasapulong na marulang tahun perbogasan dohot hatu tubuh asa jongjong mahamu di inganamu nabi somodalata mangido tutuhata martang yang mahita puji-pujian dohot hamolateon usubahon rohanami ali Tuhan di sudena dengan dibasam dohot holong di roham nahu pakilalahon hami sian minggu tu minggu Tuhan sahatu sadarion boy hami dilas dibagasan las diroha laho tumangihon hatam nabadiai ali Tuhan tok tonggo tuho pasahat kami naksaluhutna akarwasmu manang dia bepe dibagasan ali Tuhan minggu sadarion ali Tuhan say ho mana mga ramoti ho mana mandongani mulutong di bagasan ali Tuhan adong nasina na di bagasan parsahiton sa homa ali Tuhan na mga leon hahipason mahite-hite agka ubad si panganon na pinangan nasida tau hahipason ali Tuhan tuktong tuho basahan tami ali Tuhan suwag songonima nang ali Tuhan namasa ditonga-tonga ni Portibion namasa ditonga-tonga ni Bangso Namion namasa di tonga-tonga ni nahumalia kami dina ali Tuhan masa sahit virus corona say homa ali Tuhan na mangitopi sa tonga-tonga ni Portibion say homa na pasayhoni sa tonga-tonga ni ali Tuhan Indonesia siya tonga-tonga ni nahumalia kami ali Tuhan nung magudang madili mahiu jalakali ala ni namasay alay ali Tuhan naroru kami turupamu na baniyay asa tuktong parguguyommu asa tuktong ali Tuhan ramotamu donganamu kami disudi na Tuhan ang kanamasai tuktong gutuho basat kami
suaksongonima Tuhan agka para medis, dokter bidan suster, manangisipi Tuhan agka pangubati, napatupahon akahahipason, di tonga-tonga ni nasida, say koma ali Tuhan na mga leon hahipason, mga leon gogo bisu, jala toktong ali Tuhan, pasu-pasu manasida, asa toktong di bagasan ali Tuhan, hamalumon nasida ali Tuhan. Toktong ko tuho basahat kami, suaksoni mabangso dohot negara namion, marhiti-hiti Presiden nami Joko Widodo, dohot wakil Presiden ali Tuhan, pasu-pasu manasida, laho patupahon akan nadumingkan akan umuli di tonga-tonga di bangso dohot negara namion, rabdoho saluhut na Tuhan, menteri na gubernur bupati, wali kota camat lurah, saluhut na Tuhan tuho basahat kami, nang akan aposom manangadidia pe Tuhan lahu para ratun barita-barita nauni. Maulihat ma Tuhan usobahon habi suaksoni ma nang ali Tuhan dia kadongan nami na marulang tahun ali Tuhan urang tahun parbogason dohot ulang tahun hatutubu ali Tuhan nima ali Tuhan mulai tanggal 7 sahatu tanggal 20 September nadong di kuria nami Kuria HKBP Resort Cinta Damai ali Tuhan sian hodo hamoraon sian hodo gajang ni umur alani lam tabai ni dasida Tuhan hahipason lam tabai ni dasida pasu-pasum ali Tuhan maulihat ma Tuhan husabahon rohanami tuho asa toktong ali Tuhan pasu-pasum munasida manang dia penasida ruasmu ali Tuhan satu kenai nang bigyon nami mahatam na baliyay nanay patulhasan ni naposom say homa Tuhan na marguguyhon na posom say homa na mamasumaso na posom Tuhan laho pahipakon pasahaton hatam na baliyay tutong-atongan nami mauliate ma Tuhan husok bahon hami urasi hami Tuhan siyan dusa pangalasyon nami asa tama hami gabi ianak komo upuji hupasangap hami mahu Tuhan marite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma Tuhata, urut pasangaton pilihan sadaan dohot sadari. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai dengan
ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti dalam hati masing-masing. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk sampai ke titik yang disebut kepuasan, tentulah menjadi dambaan setiap orang. Karena itu sebagian besar manusia tertantang dan berusaha untuk melakukan banyak hal dengan banyak cara yang dianggap bisa menjadi sumber kepuasan. Tetapi faktanya, tak seorang pun dapat merasakan kepuasan jika ia hanya fokus pada kepuasan itu sendiri. Maka satu-satunya cara untuk sampai pada titik kepuasan haruslah lebih dahulu fokus kepada sumber kepuasan yang sesungguhnya. Dalam nas ini, pengkhotbah menceritakan berbagai cara yang telah ia lakukan untuk mencapai kepuasan tersebut. Ia mendirikan rumah-rumah yang megah, menanami kebun anggur dan berbagai macam tanaman-tanaman lainnya yang menghasilkan. Dia juga menggali kolam-kolam untuk mengairi tanamannya. Dia mempunyai kambing domba yang cukup banyak, melebihi dari kambing domba siapapun. Jika dalam istilah kita Batak dapat dikatakan gabe naniula sino napinahan. Tak hanya itu, ia juga memiliki banyak budak atau pekerja, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Bahkan para budaknya juga sudah mempunyai keturunan atau lahir di rumahnya yang mewah itu. Jangan ditanya, emas, perak, dan harta berharga lainnya juga sangat banyak ia miliki, ia punyai. Ia juga mempunyai biduan,
biduanita, atau hiburan seni dalam rumah mewahnya yang bisa menghibur dia, menghibur seisi rumahnya kapan saja dia mau atau setiap waktu. Dan dia juga memiliki gundik yang banyak. Itu yang dijelaskan dalam teks kita. Sesungguhnya dalam pandangan manusia atau dunia tidak ada lagi yang kurang dalam kehidupannya. Hagabeon, Hasanapon, Hamoraon, sebagaimana yang didambakan manusia secara umum sudah sempurna ia miliki. Dalam Pengkhotbah 1 ayat 1 cukup jelas ditunjukkan identitas daripada orang yang berkata-kata dalam kitab Pengkhotbah ini, yaitu anak Daud. Maka tidaklah asing bagi kita ketika dijelaskan dalam ayat yang ke-9 dalam nats khotbah kita hari ini, bahwa ia lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Hal ini sejenak mengingatkan kita pada doa Salomo, anak Daud, ketika ia memohon hikmat dari Allah. Dan Allah memberikan jauh melebihi dari apa yang ia minta dari Tuhan. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Bisa kita bandingkan dengan 1 Raja-Raja 3 ayat 13 dan ayat 14. Karena memang hal ini telah dijanjikan Allah kepada Salomo dalam usianya yang masih sangat muda, di awal kepemimpinannya memimpin umat Israel. Jadi bisa dikatakan Salomo adalah satu-satunya yang memiliki kehidupan yang sempurna dalam hal-hal yang telah dijelaskan di atas. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran kehidupan yang sempurna dalam ukuran dunia atau manusia tidaklah jauh berbeda dari zaman pengkhotbah ini sampai pada masa kita saat ini. Jikapun ada perbedaannya, itu hanya karena perubahan masa ataupun perubahan zaman. Namun pada dasarnya secara umum manusia mendambakan kenikmatan, kesenangan, kekayaan, dan berbagai hal kesenangan, kenikmatan lainnya. Dan itu semuanya adalah dalam upaya untuk mencapai kepuasan hidup. Dan itu benar. Itu tidak dapat kita sangkal dari sisi kemanusiaan kita sebagai manusia biasa. Dalam ayat 10 juga dijelaskan bahwa dia bersuka cita dengan semua pencapaiannya dan semua jerih lelahnya. Tetapi pada akhirnya Salomo sendiri yang limited edition tersebut, yang satu-satunya, yang sebelum dan sesudahnya tidak akan ada lagi yang sama seperti keberadaan dirinya, kekayaannya, hikmatnya, dan segala sesuatunya. Namun ia pun pada akhirnya menyimpulkan bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan, bagaikan menjaring angin. Dan itu berulang kali dikatakan dalam kitab Pengkhotbah ini. Artinya dengan hanya berfokus pada hal-hal duniawi, berfokus kepada kepuasan itu sendiri, manusia tidak akan pernah puas. Manusia tidak akan pernah merasa cukup dan tidak akan pernah menemukan apa itu yang disebut dengan kebahagiaan yang sejati. Lalu apa yang seharusnya menjadi titik fokus, menjadi patokan kita untuk mencapai kepuasan dan merasakan kebahagiaan yang sejati? Sebagian orang membuat patokan kebahagiaannya adalah ketika ia mampu meraih impiannya.
karir ataupun jabatan terus meningkat, penghasilan terus berlimpah, asetnya juga terus bertambah, setiap apa yang dikerjakan berhasil, setiap yang diinginkan tercapai, selalu menjadi orang yang terhormat, dihargai, dan juga diagungkan, dan hal-hal lainnya yang dibuat manusia menjadi patokan atau ukuran kebahagiaan. Tapi apakah fakta kehidupan semudah itu? Sesederhana membayangkan dan mengharapkan itu? Apakah yang terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan itu? Tentu semua kita akan menjawab tidak. Kenyataan sering berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Jika sesuatu terjadi berbeda dari harapan kita, akhirnya kita kecewa. Dan jika pun terjadi sesuai dengan harapan kita, kita juga tidak akan pernah merasa puas. Karena kita adalah manusia biasa yang selalu ingin yang lebih baik, yang lebih cantik, yang lebih maju, dan lain sebagainya. Tetapi kita selalu menginginkan yang lebih. Sekalipun ada orang yang berani mengatakan, oh saya puas dengan kehidupan saya, dengan pencapaian saya, dengan prestasi saya, anak-anak saya yang membanggakan dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa ia merasakan kebahagiaan yang sejati. Dan tujuan kita bukan hanya sekedar merasakan kepuasan, karena kepuasan itu sifatnya hanya sementara, tetapi kita harus sampai pada apa yang disebut kebahagiaan yang sejati. Mungkin kita akan berpikir, apakah semua usaha dan kerja kerasku harus menjadi sia-sia? Apakah tidak ada gunanya saya berusaha dalam menjalani kehidupan yang lebih baik? Usaha dan kerja keras kita akan sangat berguna dan sangat berharga jika kita manusia biasa yang lemah ini mencari kekuatan yang luar biasa dari diri dan kemampuan kita, yang lebih luar biasa dari diri kita, yang lebih luar biasa dari kemampuan kita, yaitu dengan memposisikan Allah, Tuhan, kebenaran firman-Nya menjadi titik fokus ataupun patokan kebahagiaan kita. Dengan demikian, semua usaha, upaya dan kerja keras kita tidak atas dorongan kedagingan dan juga tidak untuk memenuhi keinginan daging kita, karena keinginan kita tidak akan pernah terpenuhi. Tetapi semua yang kita lakukan, yang kita upayakan, yang kita kerjakan menjadi dorongan daripada Roh Tuhan. Dan semua yang kita lakukan itu, yang kita usahakan, yang kita kerjakan itu adalah untuk memenuhi keinginan Tuhan, adalah untuk menyukakan Tuhan, adalah untuk memuliakan Tuhan saja. Dan itulah satu-satunya kunci untuk membuka pintu rumah yang disebut kebahagiaan sejati. Karena sebanyak apapun kesenangan, kenikmatan, kesuksesan, kekayaan yang kita dapatkan di dunia ini tidak akan pernah memberikan kita kepuasan yang sesungguhnya. Kepuasan yang sementara mungkin saja, bisa saja, tapi kepuasan yang sesungguhnya tidak akan pernah, karena memang semuanya itu bukanlah sumber kepuasan. Bahkan itu adalah kerugian. Dalam Filipi 3 ayat 7-8 Paulus menjelaskan bahwa semua yang dahulunya ia anggap sebagai keuntungan ternyata adalah kerugian besar. Dan yang sebelumnya ia anggap kerugian ternyata itulah keuntungan yang
dan mengikut Yesus. Itu jugalah yang diungkapkan pengkhotbah, bahwa segala usaha dan jerih lelahnya adalah kesia-siaan, kenikmatan yang hanya bersifat sementara. Dan itu benar. Pengkhotbah mengatakan bahwa segalanya di bawah matahari adalah kesia-siaan, bagaikan menjaring angin. Sia-sia, kesia-siaan. Tapi jangan kita biarkan hidup kita berakhir dengan sia-sia. Karena apa? Yang termahal, yang paling berharga telah diberikan untuk kita, yaitu darah dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Sekalipun semuanya adalah kesia-siaan, supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia, maka jangan tukar posisi yang termahal itu. Jangan tukar pengorbanan Yesus dan setiap kebaikan Yesus dengan apapun yang kita boleh peroleh dari dunia itu. Kekayaan, kepintaran, kekuatan, dan juga yang lain-lainnya yang didambakan manusia di tengah-tengah dunia ini. Yesus dan kebenaran firman-Nya harus tetap menjadi yang utama dan menjadi titik fokus kita. Hanya Dialah yang dapat memberikan kita kepuasan, karena Dialah sumber kepuasan itu. Hanya Dialah yang mampu memuaskan kita, dan kita akan menikmati kebahagiaan yang sejati bersama Dia. Karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Matius 6 ayat 33. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang telah berkorban dan memberikan yang paling mahal, paling berharga untuk kami, yaitu darah-Mu dengan kematian-Mu di kayu salib. Ajarlah kami Tuhan untuk mengutamakan itu, membuat itu menjadi posisi yang utama dan terpenting di dalam kehidupan kami, dibandingkan dengan harta-harta duniawi yang secara kemanusiaan memang kami inginkan, kami dambakan. Tetapi kami berasal dari Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus. Maka biarlah kami boleh hidup hanya di dalam kebenaran firman-Mu, menjadikan Engkau dan kebenaran firman-Mu menjadi patokan kebahagiaan kami. Sebagaimana Tuhan menjanjikan, ketika kami mengutamakan Engkau, mengutamakan kebenaran-Mu, maka segala sesuatu yang kami perlukan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, Tuhanlah yang mempunyai, dan Tuhanlah yang akan memberikannya kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberikan kami kebahagiaan sejati, dan biarlah kami terus selamanya bersama Engkau menikmati kebahagiaan yang sejati itu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Tapasahat ma pelianta napaduahon, mari dimainkan. Jesus.
Tuhan di batana domina tuho jala di pasaor hom nadamena